Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Suatu kesempatan yang sangat luar biasa yang telah Tuhan limpahkan kepada kita, bahwa malam hari ini kita bisa mengikuti ibadah doa malam secara online. Kita tahu bahwa kondisi belum memungkinkan kita untuk beribadah, tetapi tetap percaya biarpun kita ibadah di rumah maupun di mana saja, bahwa Tuhan tetap menyertai perjalanan hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah doa malam hari ini, kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Selamat malam Bapa yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sampai dengan hari ini, sampai dengan malam hari ini Tuhan. Tuhan telah menyertai setiap langkah kehidupan kami. Ampunkanlah dan layakkanlah kami Tuhan. Kiranya sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah doa malam secara online ini. Kami percaya Tuhan hadir di dalam diri kami. Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Dan Tuhan selalu menolong atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami dengan limpah dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau kami ada. Karena Engkau kami ada sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di saat apapun, baik itu keadaan yang susah, keadaan yang senang, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menolong kita, menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Itulah kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku
percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Hanya Engkaulah yang dapat menolong kami, Tuhan. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkan kami, Tuhan. Dalam situasi apapun, Tuhan ada dan Tuhan selalu menolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan.
ada sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kekuatan, ada kesembuhan, ada kelepasan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu menolong kami, dan Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya jadikan kami hamba yang taat, hamba yang setia Tuhan. Kami ingin hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami bisa dan mampu melewati semua persoalan ini hanya karena satu nama yang sungguh luar biasa, nama yang sungguh hebat, nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Layakkan hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang akan diberikan oleh Bapak Gembala kami. Memberkati Bapak Gembala kami Tuhan, apa yang ditabur oleh beliau menjadikan kekuatan, menjadikan benih yang hidup dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup. Memberkati Bapak Gembala kami dengan kesehatan yang semakin luar biasa. Memberkati keluarga dan anak-anaknya. Memberkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu saat ini, dimanapun kami berada. Kami percaya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita ikut belajar kembali Bible Class hari ini. Hari ini, minggu ini dan minggu depan spesial kita akan membahas apa itu Tritunggal. Nah, masalahnya ada pertanyaan-pertanyaan dari beberapa jemaat karena situasi-situasi yang sekarang ini. Saya pernah menyampaikan Tritunggal di Bible Class beberapa saat yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu. Tapi dua pertemuan ini, minggu ini dan minggu depan, kita akan belajar lebih jelas lagi, lebih dalam lagi. Memang ini pertanyaan yang sulit ya untuk orang-orang Kristen. Kalau ditanya tentang apa itu Tritunggal, seringkali kita tidak bisa menjelaskan dengan baik. Nah, bagian yang pertama yang hari ini kita pelajarin adalah kita tahu bahwa ada serangan. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk menjelaskan tentang Tritunggal ini kepada orang. Nah, orang saudara kita Muslim seringkali mereka mempertanyakan tentang Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita sebut Tuhan Allah Juru Selamat. Tapi bagi mereka sesuai dengan kitab mereka memikirkan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Yesus hanyalah manusia, seorang nabi, utusan Allah, tapi dia bukan Allah. Serangan lagi yang kedua berikutnya adalah mereka katakan bahwa Allah itu tunggal mutlak, tidak terbagi-bagi, benar-benar tidak terbagi. Dan istilah mereka itu adalah tauhid. Nah, ada beberapa ayat dari ayat Al-Quran itu menyatakan bahwa doktrin Trinitas yang kita percayai, yang kita imani itu suatu bentuk penghujatan. Nah, itu sebabnya kita sudah tahu bahwa ada sejarah kelam dalam kekristenan di Timur Tengah karena memang ada paham kekristenan yang sesat, kelompok bidat, kelompok yang menyimpang yang mengatakan bahwa Isa atau Tuhan Yesus, lalu Maria ibunya dan Allah Bapa itu sebagai tiga Tuhan yang bersatu. Ada lagi serangan yang lagi viral akhir-akhir ini, ya, berapa bulan ini. Pastor Erastus Sabdono mengatakan bahwa Allah itu Dwitunggal, tapi juga Tritunggal. Tapi dia lebih cenderung kepada Dwitunggal karena Roh Kudus, dia meyakini bahwa Roh Kudus itu selalu menyatu dengan kehendak Bapa. Sehingga Roh Kudus itu adalah suatu, kalau disebut pribadi ketiga yang relatif, tidak mutlak. Dia katakan seperti itu. Nah, ini dari dalam kekristenan.
Ada lagi yang terkenal, Pastor Joshua Tewuh ya. Dia mengatakan bahwa doktrin Tritunggal itu tidak alkitabiah. Kenapa? Karena istilah Tritunggal itu dia berkata tidak ada dalam Alkitab. Ada lagi serangan dari kelompoknya saksi-saksi Yehua. Ya, saksi, kalau kita terkenal saksi Yehova. Nah, mereka berkata bahwa Allah itu hanya mutlak satu. Dan itu kita sebut sebagai Bapa. Dan dia berkata bahwa saksi Yehova berkata bahwa Yesus itu bukan Allah. Karena mereka berkata bahwa dalam website mereka, dari apa yang mereka percayai, bahwa Alkitab itu tidak pernah menyebutkan kata Tritunggal. Selain itu Yesus tidak pernah mengaku dirinya setara dengan Allah. Sebaliknya mereka katakan bahwa Yesus saja menyembah Bapa Allah. Lalu mereka berkata lagi bahwa Roh Kudus itu bukan Allah. Bukan pribadi Allah, tapi Roh Kudus itu tenaga aktif. Not personal, but power. Tenaga aktif dari Allah. Nah, kalau saudara tanya gereja kita sendiri, gereja kita Tabernakel, kita punya pengakuan iman ya. Pengakuan iman yang nomor 2 itu adalah kami percaya bahwa Allah itu Esa. Dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya ulang lagi, kami percaya bahwa Allah itu Esa dalam 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sekali lagi bicara tentang ketritunggalan, saya mulai dengan ajaran Tritunggal. Memang kalau ditanya apakah ada istilah Tritunggal dalam Alkitab? Kalau tertulis tidak. 100 betul. Tapi tersirat benar. Tapi bukan hanya tersirat, ingat ya. Oke, ajaran tentang Tritunggal atau Trinitas itu bukan kebenaran yang diperoleh dengan akal budi pikiran atau namanya teologi natural. Tapi suatu kebenaran yang didapat. Nah, dari sini. Dari mana kita dapat Tritunggal? Karena Alkitab itu menyatakannya. Jadi selama dua minggu ini kita akan belajar secara khusus tentang Tritunggal itu. Jadi Alkitab menyatakan dari dalam Alkitab itu sendiri bahwa Tritunggal itu ada. Jadi wahyu Alkitab mengatakan kepada kita. Ya, jadi jelas sekalipun istilah Trinitas saya katakan sekali lagi ya tadi itu ya. Kalau ditanya ada enggak dalam Alkitab? Tidak ada. Nah, kalau sebetulnya sama seperti istilah tauhid, ada enggak dalam Al-Qur'an? Tidak ada, tapi ada di situ. Pengertiannya cukup dalam di situ. Sama seperti kita. Disebutkan tidak ada, tapi pengertiannya begitu dalam. Nah, itulah sebabnya gereja awal sudah memakai istilah ini. Nah, bentuk Yunaninya adalah trias. Nah, pertama kali dipakai oleh Theophilus dari Antioquia, dan Bapak gereja ini meninggal tahun 181 Masehi. Nah, bentuk Latinnya kalau sudah tanya dari Yunani, bahasa Indonesia, Alkitab Perjanjian Baru tulis dalam bahasa Yunani, lalu diterjemahkan dalam bahasa Latin, bahasanya orang Romawi yang dipakai sebagai dalam liturgi ibadahnya orang Katolik ya. Nah, Latin dalam bahasa Latinnya disebut dipakai oleh Tertullian yang wafat, yang meninggal, yang dipanggil Tuhan tahun 220 Masehi. Jadi kalau ditanya Trinitas, Tritunggal itu apa? Ingat ya, ada 3 pribadi Allah yang kekal dalam hakikat ilahi yang esa. Saya ulangi lagi. Trinitas itu apa? Tritunggal itu apa? Ada 3 pribadi Allah yang kekal dalam hakikat ilahi yang esa. Yang satu, dan 3 pribadi itu masing-masing dikenal sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Gereja Athanasius dalam syahadat dia mengajari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, dia berkata begini tentang Tritunggal.
kita menyembah satu Allah dalam ketritunggalan. Dan ketritunggalan dalam keesaan. Kita membedakan 3 pribadi, tapi kita tidak memisahkan hakikatnya. 3 pribadi ini sama-sama kekal, sama-sama kedudukan satu dengan yang lain, sehingga kita memuja keesaan utuh dalam Trinitas dan Trinitas dalam keesaan. Nah, kalau ditanya, kalau begitu Allahnya orang Kristen 3? Tidak. Kekristenan mengakui monoteis. Ingat ya, dasar negara kita Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah kita sama? Sama. Karena kekristenan mengakui namanya monoteis. Dari mana kita tahu? Perjanjian Baru mengatakan kepada kita bahwa dengan jelas Tuhan Yesus saja menyatakan bahwa Allah itu Esa. Sekali lagi saya katakan, kekristenan itu mengakui monoteis. Karena Yesus sendiri menyatakan bahwa Allah itu Esa. Dari mana? Nah, oke, kita lihat ya, Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ketika Yesus menyatakan firman Tuhan ini dalam Injil Markus 2000 tahun yang lalu, Yesus sedang mengutip perjanjian lama dalam kitab Ulangan pasal 6. Nah, Ulangan pasal 6 ayat 4 ini terkenal dengan namanya Shema Yisrael. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kita harus memahami ya, kekristenan mengakui monoteis karena Yesus mengatakan Allah itu Esa, dan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Allahnya orang Israel, Allahnya orang Kristen sama, disebut Tuhan itu Esa. Nah, lalu orang bertanya, loh kalau begitu kenapa ada Tritunggal? Nah, saya katakan tadi itu, pengakuan monoteis ini Allah itu Esa, tetapi di dalam pengakuan ini ada doktrin Alkitabiah ya, yang berbicara tentang Tritunggal. Dari mana? Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Nah, dikatakan Allah dalam bahasa Ibrani itu pakai kata Elohim. Kata dasarnya El atau Eloah. Nah, tapi akhiran yang dipakai di sini adalah Im. Nah, kalau Bapak Ibu mempelajari bahasa Ibrani, untuk sesuatu, untuk benda, kata benda yang jamak, benda tunggal dan jamak itu berbeda. Nah, untuk jamak, maka kalau El atau Eloah ada akhiran Im, itu namanya bentuk jamak. Lain kan? Di Indonesia kalau bentuk jamak kita ulangin. Misalnya orang, bentuk jamaknya banyak orang, orang-orang. Nah, tapi dalam bahasa Ibrani seperti ini. Nah, tapi esanya, sekali lagi, esa dari kata Ibrani namanya ehad. Ya, ehad. Itu menyiratkan Tritunggal. Kenapa? Karena kata ehad itu kata yang sama persis. Kata yang dipakai dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Nasnya berbunyi seperti ini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Menjadi ehad. Menjadi satu daging. Ini membicarakan kesatuan suami dan istri. Membicarakan kesatuan Adam dan Hawa. Keduanya menjadi satu. Nah, kata satu, kesatuan ini dipakai kata ehad. Jadi lihat ya, pengakuan monoteisme Allah itu Esa.
Tapi dari kata Elohim dan Echad ada Tritunggal. Allah yang dalam bentuk jamak. Nah, bagan kuno untuk menjelaskan Allah Tritunggal biasanya dilambangkan dengan segitiga dan lingkaran ini. Ingat ya, kita bicara Allah digambarkan dalam bagan kuno seperti sederhana ini ya, tentang Allah. Tapi Allah tidak sesederhana ini, tapi untuk mengerti. Nah, disebut bahwa Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi Anak bukan Bapa, Bapa bukan Anak, walaupun Anak adalah Allah dan Bapa adalah Allah, dan Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa, dan Roh Kudus bukan Anak, dan Anak bukan Roh Kudus, walaupun Roh Kudus adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Bapa adalah Allah. Ini bagan Tritunggal. Ya, oke, saya teruskan. Nah, kira-kira Tritunggal itu masa cuma ada di PP, dalam PL sudah ada. Pada banyak petunjuk-petunjuk ya. Sekalipun yang terutama dalam perjanjian lama itu ditekankan keesaan Allah. Namun tidak kurang petunjuk. Ada banyak petunjuk. Saya tunjukkan beberapa petunjuk di sini ya. Ada 3 pribadi Allah dalam keesaan itu. Dari mana? Ingat ya, berkali-kali ketika Allah berfirman, Allah berkata, Allah menyatakan sesuatu, dia pakai kata ganti bentuk jamak plural. Kita mulai dari kitab pertama, Perjanjian Lama, pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau bicara bahasa Ibrani, ya, lihat ya di sini ya, Bereshit, kata benda. Pada mulanya, di awalnya, in the beginning. Makanya kenapa kitab ini disebut Kejadian. Karena kata yang pertama ini muncul seperti ini. Nah, agak berbeda bahasa Indonesia dengan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Indonesia susunannya SPOK. Subjek, predikat, objek, lalu keterangan. Kalau dalam bahasa Ibrani, susunan itu tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena kata kerja, dari kata kerja itu bisa ketahuan. Ini yang berbicara siapa? Pribadi ketiga, pribadi pertama, atau bentuk jamak, bentuk tunggal. Jadi entah mau ditaruh tempatnya, mau dibalik-balik, orang baca langsung tahu kalau sudah belajar Ibrani, bahasa Ibrani. Kenapa? Karena tidak mengikuti susunan SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Cukup dilihat kata kerjanya, cukup dilihat katanya yang mana subjek, yang mana yang objek, yang mana keterangan. Bisa ketahuan dari situ. Ya. Nah, di sini lihat ya, Kejadian pasal 1. Pada mulanya bukan Allah, dipakai kata menciptakan. Nah, kenapa ini di depan? Karena penekanan kitab Kejadian. Tapi di sini kata menciptakan bara. Kata kerja. Nah, bentuknya singular. Berarti kalau kata kerjanya tunggal, maka subjeknya harus tunggal. Wajib itu. Tapi di sini adalah beda. Lihat ya, ketika kata menciptakan pakai kata tunggal, subjek pencipta dipakai kata Elohim, tapi akhiran yod dan mem. Yod dan m. Makanya ingat ya, kita pernah dengar satu iota pun tidak akan dihilangkan. Nah, itu huruf yod. Ya, lihat huruf yod di sini. Ini bentuk jamak. Makanya ini disebut Elohim itu plural majestic atau kemuliaan yang jamak. Aneh. Harusnya kalau ini tunggal, ini harusnya tunggal. Dari kata penciptaan saja, Allah yang Esa menciptakan, tapi Allah itu jamak. Sekarang kita lihat Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayo kita lihat bahasa Ibrani ya. Wayomer, wow itu seperti dan ya.
dan wayomer dan berkata dan berfirman. Nah ini bentuknya tunggal. Kata kerjanya tunggal berarti subjeknya harus tunggal. Tapi ini subjeknya seperti tadi itu Elohim, plural majestic. Kemuliaan yang jamak. Wow. Nah sekarang ini bentuk tunggal tapi ini bentuk jamak semuanya. Ya. Naazeh. Dan marilah kita yang membuat, yaitu Adam itu manusia. Makanya kalau kita dengar kata Adam manusia. Nah, besalmenu, kitmutenu. Ini semua bentuk jamak. Yang berbicara Esa. Tapi subjeknya dikatakan jamak. Itu petunjuk. Dimulai dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Penciptaan. Dan ada lagi yang lebih tegas tentang jamak ya. Kita seringkali mendengar kata Tuhan. Nah dalam Alkitab kita Tuhan huruf besar. Lalu itu biasanya dari kata YHWH. Ya, tetragramaton tapi tidak boleh dibunyikan. Ya, kalau orang suka jambal Yahweh itu tidak boleh. Tidak dibunyikan. Nah lalu dipakai kata Tuhan. Tuhan yang satu T-nya besar, U-nya kecil. Nah itu biasanya Adonai. YHWH sama Adonai, beda. Elohim. Anak Allah dibedakan dari Allah Bapa seperti dalam kitab Yesaya seperti itu. Ada lagi petunjuk. Yesus tidak saja disebut anak Allah, tapi anak tunggal Allah, anaknya yang sulung. Misalnya Pak Erastus mengatakan bahwa Bapak itu punya 3 anak. Yesus, ya. Bahkan setan pun anaknya katanya begitu. Mikael. Seingat saya ya, pokoknya ada 3 dia bilang seperti itu. Tidak, Alkitab berkata Yesus itu anak tunggal. Satu-satunya yang sulung. Tapi tunggu dulu. Jangan salah mengerti, Kristus tidak menjadi anak Allah sejak dia dilahirkan di Bethlehem. Karena Mika pasal 5 ayat 1, kalau baca konteksnya 5 ayat 1, Mika 5 ayat 1, 2, 3, 4, 5, itu menceritakan tentang kelahiran sang pemimpin, sang juru selamat. Tapi di situ disebutkan, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala. Bukan, nah ingat Mika ini ditulis sebelum Yesus dilahirkan di Bethlehem oleh Maria. Yang permulaannya sejak dahulu kala, sejak kekekalan. Jadi kita bisa memahami ya, Kristus itu kekal. Ayat yang terkenal waktu Natal ini nats yang berbicara tentang nubuatan dalam Natal. Yang kita suka nyanyi, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah tunggu dulu. Nah sebetulnya dalam bahasa aslinya namanya sebetulnya ajaib dalam bahasa Ibrani ya. Ajaib dulu lalu penasehat. Bukan penasehat ajaib. Namanya ajaib lalu penasehat. Nah tunggu dulu. Yesus disebut Allah yang perkasa. Yesus disebut kekal. Siapa itu? Allah. Ingat ya, yang kekal itu cuman Allah. Harus dipahami itu. Yang kekal itu cuman Allah. Nah, roh dengan jelas dibedakan dari Allah Bapa. Tunggu ya, Bapa adalah Allah. Anak Yesus Kristus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Tapi ketiganya dibedakan. Apalagi petunjuk tentang Tritunggal di Perjanjian Lama. Kalau kita baca Yesaya pasal 6 ayat ketiga, malaikat itu bernyanyi. Terkenal sekali yang kita suka nyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Nah, tunggu dulu. Kenapa kata kudus itu diulangi 3 kali? Karena yang kudus itu Allah Tritunggal. Ini isyarat. Kalau sudah baca Wahyu pasal 4 ayat ke-8.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Kenapa 3 kali? Karena Tritunggal. Tritunggal itu kudus, kudus, kudus. Yang maha kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Menceritakan tentang keberadaannya. Tuhan ketika memerintahkan Musa untuk bilang kepada Imam Besar Harun, ketika disuruh memberkati dalam doa berkat kepada umat Israel. Dan ingat ya, isyarat Tritunggal dalam formula doa berkat perjanjian lama, Ulangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. 3 kata Tuhan muncul di sini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kenapa 3? Isyarat Tritunggal. Petunjuk apa lagi? Malaikat Yahweh, malaikat Tuhan. Memang kalau disebut malaikat, malaikat itu ciptaan. Tapi ada satu frasa dalam Alkitab Perjanjian Lama yang disebut malaikat Tuhan di Perjanjian Lama. Itu mengacu kepada pribadi kedua Tritunggal. Siapa itu? Kristus. Nah, tunggu dulu ya. Seringkali kita pikir seperti ini. Yesus itu baru menampakkan diri kepada manusia pertama kali ketika di Bethlehem lahir melalui Maria 2000 tahun yang lalu. Dia datang kepada manusia, kepada umatnya dalam rupa malaikat Tuhan supaya bisa dilihat. Ingat ya, dia Allah. Kalau dia datang dalam kemuliaannya, manusia pasti mati. Lihat ya, Hagar, Abraham, Yakub, Musa, Israel, Bileam, Gideon, Manoah, Elia, Yusuf, Daud. Semuanya mendapatkan didatangin oleh malaikat Tuhan ini. Siapa ini? Yesus. Trinitas itu diuraikan dengan jelas sekali dalam Perjanjian Baru. Coba ya, di Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17, ketika Yesus dibaptis, Trinitas nampak jelas. Di Perjanjian Baru. Sesudah dibaptis pribadi kedua, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah, Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Yang ketiga, lalu terdengar suara dari sorga, suara dari langit, dari sorga. Siapa ini Bapa? Trinitas itu nampak jelas. Trinitas itu nampak pada waktu Yesus berdoa kepada Bapa, ya. Sebelum dia disalib, dia kuatkan murid-murid, ya. Dia bicara apa dalam Matius 28 ayat yang ke ini ayatnya salah ini ya. Ayatnya Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Itu bukan ayat yang betul yang di sini. Yohanes 14 ayat yang ke-6 bukan Matius ini. Ayatnya di sini. Aku siapa? Pribadi kedua Tritunggal Yesus akan minta kepada siapa? Bapa di sorga, dan ia Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa? Itu Roh Kudus. Trinitas nampak ketika Yesus berdoa kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus, karena dia akan pulang ke sorga, balik ke sorga. Sama lagi ya, Matius 28 ayat 19. Trinitas itu nampak ketika murid-murid ditugaskan membaptis. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama, lihat, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Trinitas nampak di sini. Trinitas itu juga nampak. Ingat, berkat Perjanjian Lama, doa berkat Perjanjian Baru, berkat rasuli. Lihat ya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jelas sekali Trinitas itu nampak. Nah, Trinitas itu juga nampak dalam kesatuan gereja dan Tritunggal. Lihat ya, Efesus pasal 4, satu roh, satu tubuh, satu pengharapan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan.
ayat 6, satu Bapa yang di atas semua dan oleh semua dan di atas semua. Lihat ya, ayat ini lihat, satu roh, satu Tuhan, satu Bapa, Trinitas. Tapi kesatuan dan gereja, satu tubuh, satu pengharapan, satu baptisan, satu iman, satu roh, satu Tuhan, satu Bapa. Wow. Orang percaya dikasih karunia roh. Ini pekerjaan Trinitas. Ada rupa-rupa karunia. Satu roh, Roh Kudus. Ada rupa-rupa pelayan tetapi satu Tuhan, Kristus. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang memberi, yang mengerjakan, Bapa. Pekerjaan Roh Kudus, Trinitas dalam keselamatan. Lihat ya, Bapa memilih sesuai rencananya. Roh Kudus menguduskan, Yesus memercikan darahnya. Ini pekerjaan Trinitas dalam keselamatan. 1 Petrus, nah Yudas ayat ke-20 sampai 21 pekerjaan Trinitas dalam penjagaan orang percaya sampai akhir. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah Bapa, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ada Roh Kudus, ada Bapa, ada Yesus Kristus. Kalau mau bicara pekerjaan Roh Kudus Tritunggal dalam keselamatan, Efesus itu jelas. Bapa memilih orang-orang, Yesus menebus kita, Roh Kudus memeteraikan. Jelas sekali Alkitab berkata seperti ini. Dan minggu depan kita akan belajar kembali dalam bagian yang kedua. Apa yang akan kita pelajari sesudah ini? Karena waktu kita terbatas, tapi kita melihat ya, jangan sampai tidak mengikuti seri pertama ini dan seri kedua. Sudah bisa lihat di YouTube kita. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan hari ini adalah Tritunggal memang tidak tertulis dalam Alkitab secara jelas. Tapi penyataan, pewahyuan tersirat dan begitu jelas dan begitu nyata. Minggu depan kita akan pelajari lagi. Percayalah, biarlah engkau, saudara, Bapak, Ibu, Saudara, boleh dikuatkan oleh Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar firman-Mu. Kiranya Engkau boleh menolong kami dan memberkati. Tolong hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar selalu. Dan minggu depan kami terus belajar Tritunggal bagian yang kedua. Engkau berkati jemaat-Mu, Engkau berkati kami semua yang sudah mendengarkan. Kiranya berkat-Mu boleh menyertai. Mari kita membawa berkat Tuhan. Dan rahmat sejahtera dari Bapa kita, penyertaan Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita serang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat, diberkati hidup kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, anak cucu menantu kita. Berkat Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa, jangan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Lihat di sebelah, saudara bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening kita. Untuk persembahan Jumat dan Minggu dibedakan dengan Jumat ditambahin Rp1. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.